Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Siva Intan Nursyahla, nomor NIM saya 1201019044. Saya dari kelas manajemen pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencatatan transaksi perusahaan manufaktur dengan menggunakan metode perpetual. Materi ini dari mata kuliah penganggaran perusahaan. Akuntansi perusahaan manufaktur. Siklus akuntansi perusahaan manufaktur meliputi tahap pencatatan dan tahap pengikhtisaran yang terdiri dari tahap pencatatan yang pertama, pembuatan atau penerimaan bukti transaksi, yang kedua, pencatatan dalam jurnal, yang ketiga, pemindahan buku atau posting ke buku besar, kemudian yang kedua ada tahap pengikhtisaran. Tahap pengikhtisaran ini yaitu yang pertama, ada pembuatan neraca saldo, kemudian yang kedua pembuatan neraca lajur dan jurnal penyesuaian, kemudian yang ketiga penyusunan laporan keuangan, yang keempat pembuatan jurnal penutup, dan yang kelima pembuatan neraca saldo penutup, dan yang keenam pembuatan jurnal balik. Bagaimana sih praktek metode perpetual dalam akuntansi perusahaan manufaktur? Sistem perpetual adalah sistem pencatatan persediaan di mana perusahaan akan melakukan pencatatan terhadap transaksi yang berhubungan dengan persediaan secara terus-menerus pada saat transaksi tersebut terjadi. Dalam sistem perpetual, perusahaan mengadakan pencatatan secara mendetail atas biaya perolehan barang persediaan barang dagang yang dibeli maupun dijual. Pencatatan tersebut berlangsung secara terus-menerus, sehingga menunjukkan jumlah persediaan yang ada di perusahaan untuk setiap jenis persediaan secara real time. Dengan kata lain, pada sistem perpetual ini, persediaan akan dimutakhirkan secara terus-menerus. Sistem ini dapat menciptakan pengawasan atas persediaan yang lebih baik. Walaupun pencatatannya dilakukan secara terus-menerus, perhitungan fisik harus tetap dilakukan paling tidak sekali dalam waktu setahun. Perhitungan fisik ini harus dilakukan agar dapat mengungkap adanya transaksi persediaan yang tidak tertangkap oleh sistem elektronik, misalnya persediaan yang salah simpan, rusak, ataupun dicuri. Dengan perhitungan fisik ini, jumlah persediaan akhir yang menunjukkan keadaan sebenarnya dapat disajikan dalam laporan keuangan dan sekaligus juga dapat memeriksa lagi ketelitian yang terdapat dalam sistem perpetual. Dengan sistem perpetual, beban pokok dari barang yang dijual akan ditentukan setiap kali terjadinya penjualan. Perlu diperhatikan bahwa dalam pencatatan menggunakan sistem perpetual, akan akun pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan akun biaya angkut pembelian tidak akan digunakan. Akun tersebut digantikan dengan akun persediaan barang dagang dan akun beban pokok penjualan. Akun-akun persediaan perusahaan manufaktur. Yang pertama, persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku ini digunakan untuk mencatat persediaan awal dan mutasi bahan baku selama satu periode. Kemudian yang kedua, persediaan bahan penolong. Persediaan ini digunakan untuk mencatat persediaan awal dan mutasi bahan penolong selama satu periode. Kemudian yang ketiga ada persediaan barang dalam proses. Persediaan ini digunakan untuk mencatat persediaan awal dan akhir barang dalam proses selama satu periode. Kemudian yang keempat ada persediaan barang jadi. Persediaan ini digunakan untuk mencatat persediaan awal dan mutasi barang jadi selama satu periode. Kemudian yang terakhir ada barang dalam proses. Barang dalam proses ini digunakan untuk mencatat bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik untuk memproses produk. Kemudian di sini saya ada tentang ciri-ciri dari metode pencatatan perpetual. Yang pertama, pembelian atas barang dagang atau bahan baku yang akan diproduksi kemudian akan dicatat dengan mendebit akun persediaan dan akun kas atau utang dicatat dalam kredit. Kemudian yang kedua, retur pembelian. Biaya transportasi masuk ke barang, diskon atas pembelian barang, dan pengurangan harga barang dicatat dengan mendebit akun persediaan.
Kemudian yang ketiga, harga pokok penjualan atau HPP langsung dihitung untuk setiap transaksi yang dilakukan dan pencatatan dilakukan dengan mendebit akun harga pokok penjualan dan mengkreditkan dalam persediaan. Kemudian yang terakhir, persediaan adalah akun pengendalian yang dilengkapi dengan buku besar pembantu. Buku besar pembantu tersebut berisikan catatan persediaan yang berbeda-beda sesuai dengan tiap jenis persediaannya. Catatan dalam buku besar pembantu yaitu berupa catatan kuantitas dan harga dari setiap jenis persediaan yang ada dalam persediaan tersebut. Nah, di sini ada contoh perhitungan jurnal umum dengan metode perpektual ya. Di sini tuh ada pada tanggal 3 Januari 2015, perusahaan membeli secara kredit bahan baku berjumlah 10.000 dan bahan penolong 500. Kemudian, keterangan ini tuh dimasukkan ke dalam jurnal Januari tanggal 3, dan akunnya itu persediaan bahan baku 10.000, di sini kan 10.000 disimpan di sini. Kemudian persediaan akun lainnya, persediaan bahan penolong dan harganya 500. Kemudian karena ini tuh perusahaannya membeli secara kredit, maka akunnya itu akan ditulis seperti ini, utang usaha. Jadi jumlah dari persediaan bahan baku dan persediaan bahan penolong, yaitu 10.500. Kemudian, pada tanggal 25 Januari 2015, digunakan bahan baku sebanyak 9.600. Dimasukkan ke dalam jurnal Januari tanggal 25, barang dalam proses 9.600 dalam debit, kemudian dimasukkan ke dalam akun lagi persediaan bahan baku 9.600, karena ini tuh termasuknya bahan baku. Jadi dimasukkan ke dalam akun barang dalam proses pada persediaan bahan baku. Next. Tanggal 31 Januari 2015, perusahaan telah memperkerjakan buruh langsung untuk memproduksi barang. Jumlah yang menjadi tanggungan perusahaan adalah 20.000. Perusahaan juga mempekerjakan karyawan dan untuk bagian umum, administrasi, dan pemasaran dengan gaji dan upah sebesar 2.000. Jurnalnya yaitu pada tanggal Januari 31, barang dalam proses dimasukkan 20.000 di debit, kemudian di sini ada biaya gaji dan upah dimasukkan lagi ke debit sebesar 2.000 dan masuk ke dalam kas karena berupa ini kan berupa pendapatan, jadi masuk dalam kasnya disimpan di kredit dan dijumlahkan antara barang dalam proses dan biaya gaji dan upah menjadi 22.000. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2015, perusahaan membayar listrik dan air sejumlah 13.000. Dimasukkan ke dalam jurnal Januari tanggal 25, dimasukkan akunnya seperti ini. Barang dalam proses 13.000 dan pada kas kredit 13.000. Kemudian selama bulan Januari 2015, perusahaan telah mempekerjakan buruh tak langsung. Jumlah yang menjadi tanggungan perusahaan adalah 5.000 dan dibayar pada akhir Januari 2015. Nah, jadi dimasukkan ke dalam jurnal seperti ini dengan akun barang dalam proses 5.000 dan pada kas di kredit 5.000. Kemudian selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2015 digunakan bahan penolong sebanyak 3.000. Kemudian dimasukkan ke dalam jurnal seperti ini, Januari tanggal 25, dalam proses 3.000 di debit dan persediaan bahan penolong di kredit 3.000. Kemudian di sini ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya itu seperti ini ya. Jadi di sini tuh ada contoh mesin dan pabrik disusut untuk tahun ini sebesar 18.000. Jadi jurnal mencatat penyusutan mesin dan pabriknya seperti ini. Barang dalam proses 18.000 dan akumulasi penyusutan mesin dan pabrik. Karena di sini keterangannya disusutkan, maka dimasukkan ke dalam akun akumulasi penyusutan mesin dan pabrik 18.000 di kredit. Kemudian di sini ada lagi listrik dan air yang belum dibayar 1.000. Terus dimasukkan ke dalam jurnal mencatat listrik dan air yang belum dibayar dengan akun barang dalam proses di debit
dengan harga 1.000, kemudian utang listrik dan air dikredit 1.000. Kemudian di sini juga ada barang yang masih perlu diproses lebih lanjut adalah 1.800. Jadi jurnalnya dicatat sebagai barang yang masih dalam proses. Oke, jadi di sini jurnalnya, akunnya seperti ini. Persediaan barang dalam proses 1.800 di debit, kemudian barang dalam proses di kredit 1.800. Kemudian ada lagi barang yang sudah jadi tersebut, harga pokoknya adalah 68.800. Jadi jurnalnya mencatat pemindahan barang jadi ke gudang. Jadi pencatatannya itu seperti ini. Persediaan barang jadi di debit dengan harga 68.800, kemudian barang dalam prosesnya di kredit dengan harga 68.800. Kemudian, tanggal 31 Januari 2015, perusahaan menjual barang jadi secara kredit sebesar 200.000. Beban pokok barang yang dijual diketahui sebesar 69.500. Jadi, jurnalnya itu mencatat tentang penjualan barang jadi. Jadi, dimasukkan ke dalam akun seperti ini ya, piutang usaha dengan harga 200.000 karena perusahaan menjual barang secara kredit dimasukkan ke dalam piutang usaha akunnya. Kemudian masuk juga ke penjualan ke kredit 200.000 dan beban pokok penjualannya itu 69.500. Kemudian persediaan barang jadi di kredit 69.500. Kemudian di sini ada jurnal penutupnya. Dari yang tadi saya sebelumnya dijelaskan antara jurnal umum, jurnal penyusun, kemudian terus ini jurnal penutup. Jadi di sini juga ada jurnal penutup tentang penjualan disimpan ke debit 200.000, terus ikhtisar laba rugi di kredit untuk menutup saldo akun penjualan, kemudian tanggal 31 ikhtisar laba rugi 75.500. Kemudian beban pokok penjualan di kredit 69.500, kemudian beban gaji dan upah 2.000, beban pemasaran 4.000. Kemudian ada lagi yang lainnya seperti ini. Oke, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.